malam Bu Win. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sekarang Bu Yanti, saya ingin mengadakan obrolan singkat dengan Bu Yanti tentang supervisi akademik, yaitu yang dilalui dengan 2 tahap. Yang pertama observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir pasca observasi. Nah, untuk yang pertama ini kita akan melakukan yang observasi observasinya dulu. Nah, yang mana di sini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Yanti dalam proses pembelajaran yang akan saya observasi nanti. Oke Bu Yanti, kalau begitu materi ya. Oke Bu Yanti, kira-kira untuk observasi besok materi apa yang akan Ibu sampaikan? Untuk pembelajaran besok itu Bu, saya ingin menyampaikan materi itu tentang magnet, cara-cara pembuatan magnet. Nah, kemudian dari materi tersebut, apa tujuan yang ingin Bu Yanti wujudkan dari peserta didik? Baik Bu, tujuan dari materi yang sudah saya mulai rancang itu yang pertama sekali tentu saja siswa mampu mengetahui itu cara-cara dari pembuatan magnet tadi. Kemudian siswa mampu mencobakan cara pembuatan magnet, itu ada 3 cara. Berarti ada 2 tujuan yang ingin Bu Yanti capai nantinya ya. Kemudian sebelum Ibu menyampaikan materi tersebut, supaya tujuannya tercapai dengan benar, tentu Bu Yanti sudah mempersiapkan materi atau mempersiapkan untuk penampilan besok. Nah, kira-kira persiapan seperti apa yang sudah Bu Yanti siapkan? Baik Bu, persiapan yang sudah mulai saya lakukan tentunya seperti STP dari materi magnet ini ya Bu ya, yaitu dimana saya mengambil metodenya yaitu tentunya ceramah sudah pasti ya Bu, metode ceramah, kemudian metode tanya jawab, setelah itu belajar kelompok atau melakukan percobaan untuk saya nantinya. Kemudian untuk medianya, di sini saya mengambil, saya bisa menampilkan media yang konkret, yaitu dengan sebelum hari itu saya memberikan informasi kepada peserta didik saya apa-apa bahan atau alat yang akan digunakan nanti dalam percobaan di kelompoknya masing-masing. Selain itu video, videonya. Luar biasa sekali ya Bu Yanti ya, persiapan yang sudah Ibu rancang untuk menghadapi pembelajaran besok itu Bu ya. Kemudian tentu meskipun Bu Yanti sudah merancang sedemikian rupa untuk penampilan Bu Yanti dalam proses belajar mengajar nanti, tentu tidak bisa kita pungkiri ya Bu ya, di dalam hati kita ini mungkin masih ada kekhawatiran, meskipun sudah persiapannya sudah matang menurut kita, itu ada rasa kekhawatiran pada diri kita. Nah, kalau boleh tahu kekhawatiran seperti apa yang Ibu rasakan? Ya benar sekali ya Bu, meskipun saya sudah melakukan persiapan dengan berbagai cara dalam proses pembelajaran nantinya, yang sangat saya khawatirkan di sini yaitu dalam prosesnya tuh. Prosesnya bagaimana nanti peserta didik saya itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang yang tadi. Itu yang sangat saya khawatirkan Bu, untuk pengelolaan kelas serta kelancaran dari proses pembelajaran saya. Itu kekhawatiran yang ada dalam pikiran Ibu Yanti sekarang ya. Tetapi untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, tentu Bu Yanti sudah merancang juga berbagai media dan metode atau strateginya ya Bu Yanti ya. Berarti metode dan strategi yang Bu Yanti siapkan itu yang seperti apa? Baik Bu, di sini yang
sudah saya persiapkan, baru yang saya sangat berharap sekali dengan cara ini nanti peserta didik saya mampu nanti mencapai tujuan pembelajaran pada hari itu, yaitu dengan cara mengelompokkan peserta didik saya dalam sebuah kelompok, di mana nanti dalam kelompok itu bukan peserta didik itu terdiri dari bermacam kemampuan yang dimilikinya. Maksudnya di sini kemampuan yang bertingkat gitu, bukan dalam satu tingkat kemampuan saja dikelompokkan dalam satu kelompok, bukan seperti itu, tetapi dengan kemampuan yang heterogen, dengan harapan di sini nanti peserta didik itu bisa saling aktif dalam melakukan kerja kelompoknya. Seperti yang sudah kita dapatkan infonya atau materi dari PMM ya Bu ya, dimana peserta didik itu kebutuhan belajarnya itu berbeda-beda, ada yang bisa melalui dengan mendengarkan, dengan melihat, serta dengan dia memegang secara langsung. Dengan cara mengelompokkan peserta didik dengan kemampuan yang heterogen tadi, saya sangat berharap sekali kegiatan kelompok itu aktif dengan adanya perbedaan kemampuan belajar yang dimiliki anak, sehingga bagi anak yang mendengarkan dia bisa menerimanya dengan mendengarkan, dengan cara melihat itu bisa dengan video tadi juga, kemudian dengan anak yang ingin lebih aktif itu mungkin dia bisa mencobakan langsung alat yang sudah dibawanya dari rumah, ataupun yang tambahan saya yang menyiapkannya nanti dalam proses cara pembuatan magnet ini. Karena di sini ada 3 cara Ibu, itu dengan cara induksi, dengan cara menggosokkan, dan cara elektromagnetik. Nah, di sini saya berharap sekali dengan adanya percobaan tersebut, mereka akan lebih lama ingatnya di kepalanya, sehingga pembelajaran itu lebih bermakna bagi peserta didik saya. Ya, luar biasa sekali ya Bu Yanti, persiapan yang sudah Ibu siapkan. Memang benar kata Bu Yanti, dengan kita mencobakan itu, ingatan kita akan lama tentang hal apa saja yang kita cobakan daripada kita mendengar atau sekedar melihat saja. Nah, mungkin dari kegiatan tadi tentu ada kompetensi yang ingin Ibu yang ditingkatkan di sini. Nah, kalau boleh tahu kompetensi apa sih yang ingin Ibu tingkatkan di sini, Bu? Ya, baik Ibu, dengan adanya nanti program atau suatu kegiatan yang Ibu lakukan observasi terhadap saya nanti, saya sangat berharap sekali nanti dengan adanya kegiatan tersebut saya bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru yang lebih profesional lagi. Nah, contohnya di sini Ibu, itu salah satunya bagaimana cara pengelolaan emosi pada diri saya, karena dalam pengelolaan kelas itu sangat dibutuhkan sekali, yaitu kesabaran dari kita seorang guru dalam menetralkan atau mengkondisikan suasana kelas kita, sehingga dimana peserta didik itu mau nantinya atau dengan senang hati dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi itu salah satunya Ibu, saya ingin lebih meningkatkan atau mengkondisikan emosi saya dalam penyampaian proses pembelajaran tersebut. Kak Luka, tingkat. Baik Bu Yanti, sekarang bagaimana langkah-langkah atau cara-cara untuk mencapai kompetensi tersebut yang Bu Yanti lakukan? Baik Bu, di mana saya melakukan suatu usaha yang pertama sekali, yaitu berbagi pengalaman dengan teman sejawat atau bertanya terhadap teman sejawat bagaimana cara untuk bisa lebih sabar dalam menghadapi peserta didik. Nah, selain itu juga Ibu dengan mengikuti kegiatan KKG seperti atau kombel di sekolah, saya juga selalu meminta pengalaman dari teman, trik-trik teman untuk bisa mengkondisikan kelas saya. Nah, kemudian saya juga menonton video-video mungkin dari PMM atau kegiatan dari seperti KBBN yang ada di kabupaten kita. Nah, salah satunya itu yang saya lakukan. Wah, banyak sekali Bu yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai kompetensi tersebut. Nah, untuk kesempurnaan RPP tersebut, kapan Ibu rencananya akan melakukannya? Saya akan segera mungkin Ibu untuk menyempurnakannya.
sesegera mungkin Iya. ya, itu akan lebih baik ya. Iya. Nah, seandainya dalam merancang PPP tersebut Ibu terkendala, ada kendala, Ibu rencananya mau minta bantuan kepada siapa, Bu? Minta bantuannya Ibu, yang ya saya sangat berharap sekali Ibu sebagai CGP pada saat sekarang ini, Ibu bersedia nantinya untuk membantu saya dalam proses penyempurnaan RPP saya, dan saya sangat berharap sekali, dan juga saya ingin sekali mendapat pengalaman yang Ibu dapatkan, Ibu mau membaginya dengan saya. Ya, Bu Yanti ya, insya Allah saya akan membantu sesuai dengan kemampuan saya, dan saya juga akan menyampaikan atau akan berbagi dengan guru-guru di sini apa-apa yang saya dapatkan nanti dalam pendidikan guru penggerak ini ya. Nah, baik Bu Yanti, mungkin kegiatan praobservasi kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Bu Yanti bisa sukses nantinya dalam proses pembelajaran yang akan saya observasi nanti. Dan sampai terima kasih banyak ya Bu Yanti. Ya, sama-sama Ibu, saya juga ucapkan terima kasih Ibu mau membantu saya. Iya Bu. Nah, jadi selamat berjumpa ya Bu di observasi nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Bagaimana keadaannya pagi ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama untuk mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berdoa dan kemudian langsung berdoa. Ibu, setelah kita berdoa, kita nyanyikan dulu nyanyi, salah satu nyanyi kebangsaan kita, yaitu nyanyi Warga Pancasila. Silakan anak Ibu untuk tekannya yang keberapa? Empat. Ulang, tiga. Gada Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Berikan di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Itu tentang magnet. Apa yang sudah kita pelajari tentang magnet? Tarik menarik. Magnet itu tarik menarik kata Fauzi. Bagaimana lagi magnet itu? Tolak menolak, memiliki kutub. Jadi tepuk tangan dulu untuk pelajarannya. Tadi kita katakan Fauzi email Neki tadi bahwa pada
menarik, tolak menolak, memiliki kutub. Nah, tarik menarik dan tolak menolak ini namanya apa materi namanya itu? Magnet. Ya. Kemudian tentang formulir. Siapa yang masih ingat tentang formulir? Satu lembaran kertas, ya. Dari siapa? Data diri kita. Untuk apa gunanya formulir kemarin? Daftar mana? Pekerjaan, bola. Jadi kita akan mempelajari tentang magnet dan formulir lagi. Baiklah, anak ibu, sekarang hari apa? Hari? Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, karena kita belajar pertama tentang magnet dan dibuat tentang formulir pengiriman barang. Jadi tujuan untuk magnet ini, materi magnet ini, yaitu setelah anak-anak ibu melakukan kerja kelompok nantinya, anak-anak ibu mampu menyebutkan cara-cara dari pembuatan magnet. Nah, jadi setelah melakukan kerja kelompok nanti mampu menyebutkan cara-cara pembuatan magnet dan melaporkan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Nah, kemudian yang kedua, setelah anak-anak ibu berdiskusi di kelompoknya nanti pada pembelajaran dibuatkan, anak-anak ibu mampu nanti menyebutkan data-data yang ada di formulir pengiriman barang dengan cara melaporkannya ke depan kelas. Nah, jadi ada berapa tujuan kita hari ini? Ada dua tujuannya sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baiklah Anda semuanya, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, yaitu cara-cara pembuatan magnet. Cara pembuatan magnet. Sebelum Anda semuanya bekerja dalam kelompoknya, sekarang kita sama-sama lihat dulu bagaimana cara pembuatan magnet. Simak video ini ya. Nah, sediakan magnetnya, kemudian baterai. Setelah itu benda-benda terbuat dari besi seperti penjepit kertas, boleh paku kecil. Kemudian paku besar yang diliti nanti dengan kawat penggaris besi atau bisa juga paku. Nah, cara pembuatan magnet ini ada 3 macam. Yang pertama itu dengan elektromagnetik. Itu dengan mengalirinya dengan arus listrik. Pertama, lilitkan kawat pada paku yang Anda bawa nanti, kemudian hubungkan dengan baterai. Nah, maka paku yang diliti kawat akan bisa menarik mungkin paku kecil atau penjepit kertas. Nah, cara yang keduanya yaitu dengan cara induksi. Cara induksi ini yaitu dengan kita mendekatkan magnet dengan paku besar ini, maka paku akan bisa menarik benda lain yang terbuat dari besi juga. Yang ketiga, dengan cara menggosok. Dengan cara menggosok, gosokkan besi atau penggaris besi terhadap magnet dengan arah yang sama. Nah, ini benda tersebut nanti akan bisa menarik benda lainnya. Nah, itu tadi tentang cara pembuatan magnet. Ada satu lagi. Jadi menggosokkan magnet tersebut satu arah, bukan bolak-balik ya. Nah, kalau ini ada punya gambar. Nah, gambar yang pertama ini itu dengan cara apa tuh? Dengan cara digosokkan. Dengan cara digosokkan. Cara menggosokkannya bagaimana tadi? Satu arah. Bagus. Ya, satu arah. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, dengan kita mendekatkan magnet terhadap paku, maka paku akan bisa menarik benda lain. Ini dengan cara apa namanya tadi? Induksi. Ya, baru. Nah, dan yang ketiga itu dengan cara elektromagnetik. Itu dengan cara mengalirinya dengan apa? Baterai itu dapat mengalir apa tadi? Arus listrik. Ini silakan nanti Ibu dalam kerja kelompoknya buat percobaannya tentang 3 cara pembuatan magnet. Ini Ibu bagikan di dalam kelompoknya setiap kelompoknya. Sekarang silakan duduk ke kelompoknya. Baiklah Anda semuanya, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, yaitu cara-cara pembuatan magnet. Cara pembuatan magnet. Sebelum Anda semuanya bekerja dalam kelompoknya, sekarang kita sama-sama lihat dulu bagaimana cara pembuatan magnet. Simak video ini ya.
benda-benda terbuat dari besi seperti penjepit kertas, boleh paku kecil. Kemudian paku besar yang dililiti nanti dengan kawat dan garis besi atau bisa juga paku. Nah, cara pembuatan magnet ini ada 3 macam. Yang pertama itu dengan elektromagnetik. Itu dengan mengalirinya dengan arus listrik. Pertama, lilitkan kawat pada paku yang Anda bawa nanti, kemudian hubungkan dengan baterai. Nah, maka paku yang dililiti kawat akan bisa menarik mungkin paku kecil atau penjepit kertas. Nah, cara yang keduanya yaitu dengan cara induksi. Cara induksi ini yaitu dengan kita mendekatkan magnet dengan paku besar ini, maka paku akan bisa menarik benda lain yang terbuat dari besi juga. Yang ketiga, dengan cara menggosok. Dengan cara menggosok, gosokkan besi atau penggaris besi terhadap magnet dengan arah yang sama. Nah, ini benda tersebut nanti akan bisa menarik benda lainnya. Nah, itu tadi tentang cara pembuatan magnet. Ada satu lagi. Jadi menggosokkan magnet tersebut satu arah, bukan bolak-balik ya. Nah, kalau ini ada punya gambar. Nah, gambar yang pertama ini itu dengan cara apa tuh? Dengan cara digosokkan. Dengan cara digosokkan. Cara menggosokkannya bagaimana tadi? Satu arah, bagus. Ya, satu arah. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, dengan kita mendekatkan magnet terhadap paku, maka paku akan bisa menarik benda lain. Ini dengan cara apa namanya tadi? Induksi. Ya, baru. Nah, dan yang ketiga itu dengan cara elektromagnetik. Itu dengan cara mengalirinya dengan apa? Maka itu dapat menghasilkan apa tadi? Arus listrik. Ini silakan nanti Ibu dalam kerja kelompoknya buat percobaannya tentang 3 cara pembuatan magnet. Ini Ibu bagikan di dalam kelompoknya setiap kelompoknya. Sekarang silakan duduk ke kelompoknya. Baiklah, sebelum Anda semuanya melakukan percobaannya di kelompoknya masing-masing, ini ada LKPD-nya untuk dibuat dalam kelompoknya nanti. Ada tata cara dalam pembuatan magnet tersebut nanti. Jadi silakan dulu dibaca bagaimana caranya, apa bahannya sesuai dengan bahan yang sudah kamu bawa dari rumah kemarin. Kemudian dibuatkan nanti hasil kerja kelompoknya, hasil percobaannya tersebut tuliskan di sini nanti. Ya, setelah itu kita lakukan di kelas. Selamat bekerja. Baiklah, anak-anak semuanya, sudah siap kerja kelompoknya? Sudah dicobakan tiga caranya? Sekarang kebiasaannya anak-anak ibu melakukan di depan kelas hasil percobaan yang sudah kami cobakan di kelompoknya. Ayo, siapa yang duluan? Kanan, kanan. Ya, bagus. Kanan itu kita dengan Angel. Sekarang sudah bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat paku berjarak 1 cm, maka bisa menarik 2 buah jarum. Mendekat jarak paku dan jarum, maka semakin banyak jarum yang bisa ditarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami sudah melakukan percobaan tentang cara pembuatan magnet. Nah, sekarang coba keluarkan buku tugasnya, buku latihannya. Jadi belum melihat apakah anak-anak itu tadi paham dalam bekerja di dalam
dalam kelompoknya. Kasih ya. Nah, yang pertama, silakan anak-anak ibu buat di sana apa saja bentuk atau cara pembuatan magnet yang sudah anak-anak ibu buat tadi di dalam kelompoknya, yang sudah dicobakan dalam kelompoknya. Silakan ditulis apa saja tadi yang sudah berhasil kamu cobakan di kelompoknya masing-masing. Boleh anak-anak buat dengan kesimpulan, boleh anak-anak buat dengan gambar atau dalam bentuk gambar, boleh. Boleh dalam bentuk kesimpulan, tulisan, boleh dalam bentuk gambar. Silakan sesuai dengan pemahaman anak-anak ibu semuanya. Kalau kamu suka mengapresiasikannya dalam gambar, silakan buat dalam bentuk gambar. Kalau anak-anak ibu suka dalam bentuk tulisan atau deskripsi, silakan buat dalam bentuk tulisan saja. Apa yang telah kamu pahami dari cara pembuatan magnet yang sudah dikerjakan di kelompoknya tadi. Sudah siap? Sudah. Bagus ya, buat ya. Siapa lagi yang mau? Ya, Naila. Dengan cara elektromagnetik dengan menggunakan baterai, kabel dan dawai. Maka didirikan dan dawai yang telah didirikan. Coba kasihnya mana kasihnya? Iya, sudah. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan Al-Alhamdulillah. Bukunya bacakan juga. Ingat ya, siap. Tentang bagaimana diskusi ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Sesuai dengan kesepakatan kita waktu observasi dulu ya Bu bahwasanya hari ini kita akan mengadakan yang namanya observasi lagi dari tahapan observasi konkret. Jadi untuk hari ini apakah Bu sudah siap rasanya? Siap. Ya. Kita mulai saja ya Bu. Percakapan sederhana saja dengan Yanti terkait pelaksanaan observasi pembelajaran kemarin, yaitu praktek mengajar yang Yanti laksanakan. Nah, dari observasi tersebut pengen dapat apa nih dari saya? Mau membimbing dan mengajarkan saya dalam proses perubahan pembelajaran saya di dalam kelas, mulai kemarin observasi, kemudian sudah dilaksanakan observasinya dan observasi lagi. Dan tentunya saya ingin mendapatkan atau suatu perubahan yang bisa ibu lihat dari saya, dan mungkin itu pun bisa ibu minta permaafan dari saya apa yang telah saya lakukan pada observasi kemarin. Saya sangat tertarik sekali ada masukan dan ada saran mungkin atau suatu bentuk perubahan yang harus saya lakukan dari observasi yang sudah saya lakukan. Observasi yang sudah saya lakukan kemarin terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan dari saya itu percaya saya menolong dan nah, terlebih dahulu bagaimana sih perasaan Bu Yanti setelah melaksanakan praktek mengajar kemarin? Anda sangat sekali bukan sudah bisa menjadikan pembelajaran sudah sesuai dengan materi yang saya beri yaitu tentang kata kemarin. Jadi kalau kita sebagai seorang guru itu ya memang itu yang utama dulu, kita harus senang berhati kita. Nah di sini saya ingin bertanya kepada Bu Yanti terkait kegiatan observasi kemarin tentang tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Apakah sudah tercapai atau belum bahasanya Bu Yanti? Alhamdulillah Bu, sudah pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin tentang kata kemarin. Dalam dirasa alhamdulillah sudah tercapai. Alhamdulillah ya.
terkait. Tahap-tahap pelaksanaan pembelajarannya sesuai dengan PPT dan harapan ya Bu ya. Baiklah Bu Yanti, mari kita identifikasi bersama lagi ya terkait pembelajaran kemarin. Menurut Bu Yanti, apa yang menjadi kritikan atau keinginan Bu Yanti, dan coba Bu Yanti yang sama Bu Yanti pertahankan, dan apa juga kelemahan rasanya waktu Bu Yanti menyampaikan pembelajaran kemarin. Tentang kelebihan dan kelemahan ini ya Bu, mungkin pertama kali saya mengungkapkan kelemahan yang sudah saya lakukan. Seperti kelemahannya di kegiatan observasi yang sudah dilakukan itu saya masih merasa belum puas, yang paling belum puas ini karena saya dalam proses pembelajaran tersebut dalam pengelolaan kelasnya dimana tadi saya sebenarnya jadi aktif lagi dari kemarin itu dari belajar sebelumnya sudah aktif dengan adanya konten yang saya berikan itu berupa video, memperlihatkan gambar, serta melakukan sesi kelompok atau sebelumnya atau satu percobaan yang dilakukan oleh saya dengan menggunakan langsung itu magnet dan percobaan langsung bagaimana cara menggunakan tersebut. Namun di sini saya masih ingin lebih aktif lagi supaya saya mau meninggalkan ide serta rasa ingin tahuannya tentang materi yang saya sampaikan. Nah itu rasanya kelemahan yang bisa saya lakukan dalam kegiatan PBM. Kalau kelebihannya di sini ya Bu, saya rasanya agak canggung dalam menyatakan kelebihan. Mungkin itu yang diberikan oleh Bu gimana kelebihan yang bisa saya terapkan kemarin dalam sesi tersebut. Namun yang saya rasakan sendiri di sini itu ini adanya arahan yang diberikan yaitu dengan pembelajaran yang berdifferensiasi, apakah itu diferensiasi konten atau proses yang sudah saya terapkan sesuai dengan anjuran saya yang bilang itu. Alhamdulillah di sini kelebihan dari kegiatan pembelajaran saya sebelumnya itu adalah dimana peserta didik saya itu sudah mulai aktif, sudah mulai lebih menyenangkan pembelajarannya karena konten yang saya berikan itu berarti ada video yang menarik mereka tonton sehingga mereka lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran dan dalam memahami pembelajaran yang saya berikan. Jadi kalau bicara tentang kelemahan yang dirasakan itu tentang semangatnya anak dalam mengikuti pembelajaran karena dengan berbagai konten yang sudah dilakukan. Kemudian kalau kekurangan dari Yanti yang dirasakan sendiri itu agak sedikitnya dalam pengelolaan kembali. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan lagi terkait dengan area yang ingin Yanti kembangkan. Ada hal yang ingin diperbaiki dan ditingkatkan dalam pembelajaran. Tentunya dalam memperbaiki dan meningkatkan itu ada cara-cara atau strategi yang akan Yanti gunakan. Nah kalau boleh tahu cara atau strategi apa yang akan Yanti lakukan? Untuk lebih mengembangkan dari atau yang akan saya lakukan dalam pengembangan yang selanjutnya mungkin yang dimana saya fokus pada diferensiasi konten dan proses. Nah namun jika ada kesempatan lagi saya ingin lebih meningkatkan lagi pada diferensiasi produk. Nah mungkin salah satu trik yang saya lakukan yang jelas yang pertama sekali mungkin berkolaborasi dengan pengusaha, kemudian atau bertukar pengalaman tentang berbagai praktek baik intinya ya. Kemudian mungkin bisa saya nanti berkonsultasi dengan kepala sekolah, nah terutama dengan ibu yang sudah bersedia membimbing saya dalam perubahan saya. Kemudian selain itu mungkin saya akan mencari tertentu dari media elektronik seperti kegiatan online atau belajar pelatihan mungkin seperti sekarang yang sedang malah kita ikuti itu dari PNN. Nah saya akan belajar dari sana bagaimana saya lebih bisa menggunakan pada definisi produk sehingga strategi saya itu lebih semangat lagi, lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran saya dan sehingga tujuan pembelajaran saya itu tercapai. Bagus sekali rencana Bu Yanti ya. Nah terkait dengan rencana tersebut, kira-kira kapan nih Bu Yanti akan mulainya? Dan kalau ada target berapa lama waktunya Bu Yanti? Karena sekarang kebetulan ibu masih bersih ya, mengunjungi saya pada yang lebih baik lagi, saya sangat senang sekali. Setelah ini saya akan langsung mencari solusinya Bu, atau mencari kesempatan untuk bisa memperbaiki apa yang telah saya lakukan itu dan bisa meningkatkan lagi bagaimana cara proses pembelajaran saya di dalam kelas sehingga peserta didik saya itu nanti lebih bersemangat lagi dan lebih memiliki dia merasa pembelajaran itu bermakna bagi dia, memiliki pengalaman yang lama yang hanya di kepala peserta didik saya. Saya akan segera mungkin untuk mencari solusi-solusi dari kekurangan yang saya lakukan dan setelah saya renungkan apa yang sudah saya lakukan kemarin itu, dan terutama sekali saya sangat berharap lagi masih pembinaan dari itu supaya kedepannya lebih baik lagi. Berarti nanti akan sebisa mungkin dilakukan itu mencari cara untuk mengikuti kekurangan yang belajar dirasakan ya. Nah, sekali jadi sudah terencana dengan matang kelihatannya. Nah, akan terkait pengembangan terhadap pembelajaran. Sekarang yang ingin saya tanyakan adalah terkait pengembangan diri Bu Yanti. Siapa yang menjadi inspirasi dan yang paling menyemangati Bu Yanti terkait pengembangan diri Bu Yanti? Dalam hal ini, kesempatan ini yang selalu menyemangati saya atau yang membuat saya lebih motivasi sekali itu dari ibu sendiri. Dimana di sekarang dalam mengikuti pendidikan guru penggerak itu sangat menginspirasi saya dalam melakukan perubahan meskipun dari atau tantangan yang alami di daerah kita, namun itu sangat antusias dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Itu merupakan satu motivasi bagi saya supaya saya bisa juga bisa mengikuti perubahan dalam sekarang dan bisa menjadikan layanan pada peserta didik saya agar mereka mendapatkan hak mereka dalam proses pembelajaran itu. Nah mungkin kemudian lagi yang akan saya lakukan terkait pengembangan diri saya, terutama apalagi saya sebagai seorang didik, salah satunya mungkin dari pengendalian emosional, di mana dalam kelas itu saya akan lebih menurunkan rasa mudah terpancing untuk marah pada peserta didik. Nah ini akan saya lebih kendalikan lagi Bu agar peserta didik saya itu tidak tertekan, tidak terasa diintimidasi oleh saya dengan emosi yang mungkin biasanya saya lakukan di dalam kelas. Nah itu akan saya ubah dan akan saya menurunkan sedikit agar juga lebih menyenangkan atau lebih suka dengan Bu Yanti terus dan motivasi dengan adanya perubahan. Di sini saya pribadi pengen sekali mengajak Bu Yanti
Yanti untuk mengikuti segala perubahan dan perkembangan terkait penerimaan diri Bu Yanti. Bu Yanti ini kapan nih mau memulainya? Ya, sesuai dengan salah satu yang saya fokuskan untuk saya tinggalkan tadi, itu tentang sosial lingkungan saya, tentunya dalam tadi dalam kelas tersebut. Ya tentu akan karena ini anak sudah pulang, ya besok lagi akan saya terapkan langsung dan akan saya coba untuk bisa mengendalikan diri saya agar mereka lebih asing dan menyenangkan dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Baik Bu Yanti, semangat terus ya untuk belajarnya dan mencari ilmunya. Karena itu semua akan sangat bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Nah sekarang masih ada tidak yang masih mengganjal dan masih pengen Bu Yanti ceritakan? Maka di belajar pembuatan namanya kemarin, saya di sini sangat berharap sekali kepada untuk kamu memberikan masukan-masukan terkait dengan apa yang saya lakukan kepada sebenarnya mungkin untuk bisa lebih, karena sekarang ini kan dalam mengikuti pelatihan TDP mungkin banyak yang sudah didapatkan dari teman-teman yang TDP. Saya berharap sekali untuk mau membahasnya kepada saya dan juga mungkin di sekolah kita ini. Saya pribadi, seandainya ada yang baru atau yang butuh dengan bantuan atau kolaborasinya, saya akan selalu berbagi dengan Bu di sini. Jadi baiklah Pak Bu Yanti, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan coaching akademik mulai dari awal sampai kegiatan pasca observasi ya Bu Yanti. Semoga dengan kegiatan ini bermanfaat bagi Bu Yanti dan saya pribadi. Semoga Bu Yanti merasakan kebaikan yang berguna bagi siswa-siswa kita dan juga untuk pengembangan diri Bu Yanti. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya belajar mensupervisi akademik ini atau coaching ini. Semoga kedepannya kita dapat menjadi guru kegiatan pasca observasi akademik kita ini antara saya, Bu Sisi Elwis, PTP Angkatan 9, dengan Bu Mai Suryanti selaku guru di SDN 25 Sawah ini. Mohon maaf segala kejanggalan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.